teman-teman, Eh, perkenalkan, nama saya Octavianus Hendro, biasa dipanggil Viko. Saya mahasiswa semester 2 kelas D, Politeknik Negeri Kupang, jurusan pariwisata, program studi usaha perjalanan wisata D4. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah pengantar industri perjalanan wisata dengan dosen pengampu Bapak Iwayan Adiputra Aryawan, SST Par M.Par. Yang pertama, apa itu pariwisata? Di sini dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pariwisata itu adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau menghasilkan objek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang pariwisata tersebut. Jadi kepariwisataan ini merupakan cakupan luas dari pariwisata. Sedangkan pariwisata sendiri itu menurut saya adalah sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang keluar rumah atau daerah tempat tinggalnya sudah ditentukan atau tidak menetap. Nah, tujuan dari seseorang melakukan wisata itu bermacam-macam, mulai dari sekedar untuk mencari kesenangan, pendidikan, bisnis, pekerjaan, dan masih banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh orang-orang keluar daerah tempat tinggalnya. Nah, pada poin kedua di sini adalah Biro Perjalanan Wisata. Jadi Biro Perjalanan Wisata itu adalah salah satu stakeholder dalam dunia kepariwisataan. Nah, di sini saya akan membacakan bahwa ada usaha-usaha jasa pariwisata, mulai dari usaha Biro Perjalanan Wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran, kemudian ada jasa impresariat, kemudian jasa konsultan pariwisata, dan yang terakhir itu ada jasa informasi pariwisata. Kemudian ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Yang pertama, pengusahaan objek daya tarik wisata alam, kemudian ada pengusaha objek dan daya tarik wisata budaya, serta pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Kemudian yang ketiga itu ada usaha sarana pariwisata. Yang pertama, penyediaan akomodasi, penyediaan makanan dan minuman, penyediaan angkutan wisata, penyediaan sarana wisata tirta, penyediaan kawasan pariwisata. Kemudian ada jenis-jenis perjalanan wisata. Yang pertama, bisnis travel. Bisnis travel merupakan perjalanan yang jelas tujuannya untuk berbisnis. Jadi orang-orang yang melakukan perjalanan keluar daerah tempat tinggalnya dengan tujuan atau tujuan untuk melakukan kegiatan bisnis. Kemudian ada leisure travel, yaitu perjalanan yang seolah-olah tidak jelas tujuannya atau untuk bersenang-senang, tapi sebenarnya juga untuk menambah wawasan tentang hal-hal yang ingin diketahui seperti lingkungan, alam, flora, fauna, budaya, sejarah, adat istiadat, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada individual travel, perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi seperti berobat, mengunjungi teman, dan lain-lain. Kemudian teman-teman, adapun fungsi Biro Perjalanan Wisata. Nah, fungsi Biro Perjalanan Wisata ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, fungsi umum Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau mengurus perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dalam perjalanan itu. Jadi itu merupakan fungsi Biro Perjalanan Wisata. Oleh karenanya, Biro Perjalanan Wisata berfungsi untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Yang berikutnya ada fungsi khusus. Nah,
travel bureau sebagai intermediary atau perantara. Jadi di sini dikatakan bahwa biro perjalanan wisata dalam fungsi khususnya yaitu sebagai perantara antara seseorang yang ingin melakukan kegiatan wisata dengan pengurus objek wisata ataupun pengurus biro perjalanan wisata tersebut. Travel bureau berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata atau sebagai supplier. Untuk kepentingan wisatawan, ia bertugas untuk melengkapi segala informasi tentang berbagai hal menyangkut perjalanan wisatawan. Jadi di sini dikatakan bahwa dia itu tugasnya sebagai pemberi informasi berkaitan dengan rencana perjalanan yang dilakukan oleh seorang wisatawan. Yang berikutnya fungsi khususnya yaitu memberikan nasihat atau petunjuk tentang acara perjalanan atau itinerary yang baik, termasuk pemilihan hotel, transportasi, bar dan restoran, pertunjukan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang kedua itu adalah travel bureau sebagai organisator. Nah, pada poin pertama dikatakan bahwa travel bureau harus bisa menciptakan kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata sebagai supplier atau perusahaan dalam hal ini perusahaan angkutan, perhotelan, transportasi, restoran, objek wisata, dan tempat-tempat lain yang direncanakan akan dikunjungi oleh si calon wisatawan tersebut. Untuk maksud tersebut, perusahaan harus aktif melakukan kontak dan kerjasama. Poin kedua di sini dikatakan bahwa menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Jadi di sini maksudnya adalah segala paket wisata itu dapat disiapkan oleh si biro perjalanan wisata untuk ditawarkan kepada si calon wisatawan. Yang berikutnya teman-teman adalah agen perjalanan wisata. Agen perjalanan wisata merupakan badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari agen perjalanan wisata. Yang pertama itu adalah menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut, dan udara. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa agen perjalanan wisata bertugas untuk mengurus dokumen perjalanan. Jadi segala dokumen yang berkaitan dengan perjalanan seorang wisatawan itu diurus oleh agen perjalanan wisata. Yang ketiga, menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Jadi agen perjalanan wisata ini menjadi jembatan atau perantara dalam proses pemesanan dari si calon konsumen atau calon wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata. Yang keempat yaitu menjual paket wisata yang dijual oleh biro perjalanan wisata. Jadi agen perjalanan wisata juga selain ketiga tugasnya tadi, yang keempat itu tugasnya adalah menjual paket wisata yang dijual oleh biro perjalanan wisata. Jadi paket yang sudah disiapkan oleh biro perjalanan wisata itu dijual oleh si agen perjalanan wisata kepada calon konsumen yang ingin melakukan perjalanan. Kemudian ada biro perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata sebagai salah satu dari industri pariwisata menghasilkan produk yang mengacu pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Produk tersebut adalah produk yang mengandung aspek semua jasa yang dibutuhkan wisatawan sejak berangkat hingga kembali, atau dalam bahasa Inggrisnya as far as the tourist concerned, the product covers the complete experience from the time he leaves home to time he return to it. Kemudian ada
Biro perjalanan wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang, dalam hal ini grup, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Jadi Biro perjalanan wisata ini merupakan usaha jasa komersial yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi wisatawan yang akan melakukan perjalanan wisata. Adapun struktur yang bisa teman-teman lihat di slide itu di puncaknya ada komisaris, setelah komisaris ada direksi, setelah direksi ada pemasaran dan umum dan personalia. Kemudian ada departemen tour. Nah, departemen tour ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu domestic tour, inbound tour, dan outbound tour. Kemudian ada departemen tiket. Nah, departemen tiket ini dibagi pula menjadi 2, yaitu domestik dan internasional. Yang ketiga itu ada departemen KEU dan pembukuan. Nah, departemen ini dibagi pula menjadi 2, yaitu keuangan dan pembukuan. Yang berikutnya bisa dilihat di sini ada struktur juga ya, dimana di atas ada GM atau General Manager, kemudian ada Manager, di bawahnya ada Supervisor, dan yang berada di titik paling bawah yaitu karyawan. Nah, yang berikutnya adalah lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama itu ada fungsi pemasaran. Yang pertama, making sales calls atau menghubungi customer dan menginformasikan produk wisata. Jadi dia yang bertugas untuk menginformasikan berkaitan dengan produk wisata yang akan dibeli oleh si calon konsumen. Yang kedua ada advising silent. Nah, dia tugasnya di sini adalah memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk, termasuk fasilitas dan berbagai produk wisata lainnya. Jadi dia yang memberikan alternatif pilihan. Yang ketiga ada transmitting information, yaitu menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh si calon pelanggan atau calon wisatawan yang ingin melakukan perjalanan. Keempat ada planning and carrying out promotional campaigning. Nah, dia yang merencanakan dan mempromosikan produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima ada analyzing silence and maintaining passenger name record. Yang keenam ada maintaining korespondensi, yaitu tugasnya memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Jadi dia tugasnya memelihara hubungan surat dengan kolega dan pelanggan. Berikutnya ada others, yaitu lain-lain kegiatan pemasaran sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya di sini ada fungsi departemen operasional. Yang pertama, mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dari pemasok dan menetapkan informasi yang terkini atau terbaru. Jadi ketika ada informasi yang terbaru dari objek wisata atau dari Biro Perjalanan Wisata, dia yang bertugas untuk menginformasikan ke pihak-pihak di luar Biro Perjalanan Wisata. Yang kedua di sini ada writing ticket. Ya, dia tugasnya untuk menerbitkan atau issue tiket. Yang ketiga ada booking space. Dia juga bertugas mengupayakan peluang pemesanan tur maupun tiket. Jadi selain writing tiket tadi, dia juga selaku pihak yang berperan untuk mempromosikan sejak terjadi pemesanan tur maupun tiket. Yang keempat ada maintaining and controlling airline ticket stock, atau menjaga dan mengontrol atau memantau stok tiket. Jadi pihak ini yang bertujuan untuk meninjau apakah ketersediaan tiket dan paket wisata masih cukup.
Kemudian ada keeping Travis up to date. Jadi dia juga menjaga agar info tarif selalu up to date atau menginformasikan info tarif yang terbaru. Jadi dia tugasnya untuk merefresh atau mengupdate informasi berkaitan dengan tarif. Kemudian designing package tour. Design package tour atau merancang paket wisata baik untuk ready made tours maupun tailor made tours. Kemudian ada preparing quotations and agent tarif, menyiapkan penghitungan harga untuk keperluan produk khusus, agen tarif, dan atas pemesanan. Kemudian receive and process reservation, menerima pemesanan jasa dan melakukan proses penyiapan layanan ke supplier. Hal ini mencakup pelayanan transport, hotel, restoran, dan yang lainnya. Kemudian ada analyzing, booking, and execution. Jadi di sini dia katakan bahwa dia juga berfungsi menyelesaikan proses akhir pemesanan jasa dan pelaksanaan layanan jasa. Yang terakhir ada filing, mengarsipkan dokumen perusahaan. Jadi dia juga berfungsi sebagai berfungsi untuk mengarsipkan dokumen perusahaan. Yang berikutnya fungsi operasional departemen. Yang pertama itu bookkeeping and accounting atau melakukan pembukuan dan akuntansi. Kemudian ada billing, melakukan pembuatan invoice atau nota dan pembayaran kepada pemasok. Kemudian ada budgeting, merencanakan anggaran perusahaan. Jadi dia juga berfungsi sebagai perencana anggaran di perusahaan. Oke, baik teman-teman dan Pak dosen, sekian dari saya berkaitan dengan materi yang telah saya presentasikan. Mungkin masih ada banyak kekurangan, mohon izin Pak dosen dan teman-teman sekalian memberikan masukan berkaitan dengan materi yang dirasa kurang lengkap. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.